Halo, kembali lagi di channel YouTube Yudi Armantio. Kali ini kita akan lanjutkan dari cara potong rambut yang di part 1 kemarin. Untuk yang part 1 kemarin kan kita masih pengenalan alat. Untuk yang di part 2 ini nanti kita akan mulai proses potong. Untuk yang pola pertama dulu, yang pola rata atau datar. Yang pertama kita siapkan peralatan dulu ya. Jadi nanti yang setidaknya itu ada sisir, usahakan ada sisir potong, kalaupun tidak ada sisir biasa tidak apa-apa. Kemudian gunting yang pasti, kemudian ini cap ini bisa diganti kain biasa yang ada di rumah yang mungkin sifatnya tidak lengket kalau kena potongan rambut. Kemudian jepit rambut. Jadi peralatan itu kalau misal mau menggunting dalam keadaan basah, bisa kita tambahkan water sprayer atau semprotan air. Pertamanya nanti kita akan pasang clip dulu. Sebelum pasang clip, nanti untuk rambut bisa kita jepit ke atas dulu semua, jadi tidak mengganggu saat pemasangan clip. Kita mulai pasang clipnya. Rambut kita turunkan dan kita parting. Untuk yang pertama ini karena polanya rata, nanti kita parting menjadi 4 bagian, di depan kanan, depan kiri, belakang kiri, dan belakang kanan. Ini untuk parting nanti kita bisa membagi untuk bagian kiri dan kanan dari belakang, dari depan sampai ke belakang. Ini kita bagi dua ke antara yang kiri bagian kiri dan bagian kanan. Kalau sudah terbagi, ini bagian kanan kita bagi dua lagi menjadi depan dan belakang. Jadi ini kanan depan dengan kanan belakang kita bagi dua, tepat di telinga. Jadi karena ini saat ini kita di guntingan yang pertama, itu pola rata atau blank cutting atau papak, itu nanti kita bisa membagi rambut itu di atas telinga, jadi bisa dengan sedikit agak tinggi. Bisa kita parting di pas batas telinga. Jadi dengan gigi yang ompong ini nanti bisa buat kita garis lurus seperti ini.
pola partainya rata gini, rata. Bagian samping kita pisahkan dulu dengan menjepit, kemudian yang bagian ini kita juga bisa jepit. Untuk teknik menjepitnya itu bisa terserah masing-masing, yang penting bagian yang dijepit ini tidak mengganggu bagian yang dipotong bawahnya. Jadi ini partainya seperti ini. Untuk bagian sisi satunya atau di sini sisi kanan juga dengan cara yang sama, dengan gigi yang ompong tadi kita bisa tarik garis lurus. Partainya diusahakan bisa rata seperti ini ya, untuk garis partainya. Karena kita polanya pola rata, nanti garis partainya juga rata. Jangan lupa seperti di part 1 kemarin, di cara pegang guntingnya ini dengan jempol dan jari manis yang tidak terlalu masuk ke dalam, kemudian dengan kelingking yang ada di ekor. Untuk sisirnya, jadi nanti untuk sisir itu tetap di bagian kanan, jadi kita pegang gunting dengan sisir itu di tangan kanan semua. Hanya nanti waktu di proses potongnya itu nanti sisir seperti ini. Jadi untuk pola rata ini sesuai patokan yang sudah ada, ini disisir ke bawah. Nah nanti jari ini mengikuti sampai batas panjang yang ingin dipotong seperti ini. Ini tanpa ada pengangkatan atau layer atau gradasi, jadi ditarik lurus ke bawah seperti ini. Kemudian pada waktu memotong itu sisir nanti kita pindah di sini dan kita baru memotong. Sekarang kita mulai praktek untuk potongnya. Jadi seperti ini, kita tarik ke bawah, kita potong batas sesuai batas yang kita inginkan. Jadi ingat, karena ini bapak ini nggak ada gradasi, nggak ada pengangkatan, 0 derajat. Kita potong sebatas ini, kita potong lurus rata. Bagian sisi kiri juga sama, dengan patokan yang tadi sudah kita buat, kita potong rata. Untuk sisi yang kanan masih tetap sama, jadi kita tarik seperti ini, jari mengikuti di belakang sisir, kita potong sesuai patokan yang sudah kita buat tadi, dipotong rata sampai semua bagian terpotong. Nah ini jadi semua bagian sudah terpotong. Kemudian berlanjut di step setelahnya. Jadi untuk yang tadi sudah kita potong itu, dan kita ambil lagi bagian atasnya, bisa kurang lebih
1 sampai 2 cm. Kalau rambutnya tebal ya jangan terlalu banyak, cukup 1 cm, dilihat kondisi rambut. Jadi kalau rambutnya enggak terlalu tebal mungkin bisa sampai 2 cm, tapi kalau rambut agak tebal bisa pengambilan 1 cm saja. Dengan cara yang sama, yaitu dengan menyisir, kemudian tangan kita diletakkan di belakang sisir. Ini karena kondisi rambutnya dari yang awal agak ada layer, jadi yang bagian atasnya nggak terlalu banyak dipotong. Bagian belakang sudah selesai kita potong, kita berlanjut ke bagian sampingnya. Jadi untuk bagian samping masih dengan cara yang sama, patokannya di bagian belakang. Kalau yang terjadi kalau bagian samping itu lebih pendek atau sama, berarti sudah tidak perlu dipotong lagi. Pengangkatan dan juga lurus ke bawah, karena ini polanya rata. Yang kita inginkan guntingan rata atau papak atau blend cutting. Jadi patokannya bagian belakang, kemudian sampingnya mengikuti. Ketika bagian samping ini sudah lebih pendek atau sama, itu tidak perlu kita potong lagi. Ketika kita dari yang dipotong minta untuk dipotong rata mengikuti bagian yang paling pendek, ya kita cari aja bagian yang paling pendek, misal segini, ya nanti kita bikin rata guntingannya segini. Jadi mengikuti yang dipotong juga nanti. Guntingan rata atau blend cutting ini yang paling mendasar adalah partingnya itu nanti kita bikin lurus. Jadi untuk garis partingnya lurus, kemudian nanti waktu memotong rambut itu nanti kita tanpa ada pengangkatan, jadi lurus ke bawah, ditarik lurus ke bawah 0 derajat atau tanpa pengangkatan. Dipotongnya nanti rata, jadi dipotong lurus di semua sisi rambut, baik dari belakang ataupun nanti di samping, jadi nanti hasilnya rata.